Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Intan Juwita, NIM 0606 1282025043, kelas Indralaya. Dengan dosen pengampu Dr. Anas Samsuramel, Magister Kesehatan, dan Destriani, Magister Pendidikan. Di sini saya akan membuat video UTS MK Prasarana dan Prasarana. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ruang lingkup pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada hakikat, prinsip-prinsip, dan fungsi sarana dan prasarana. Yang kedua, ada peran sarana dan prasarana olahraga pada pembelajaran. Yang ketiga, ada implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Baiklah, materi yang pertama ada hakikat sarana dan prasarana. Nah, di sini ada menurut Syafarudin dan kawan-kawan pada 2016 halaman 156 menyatakan bahwa sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, sedangkan prasarana pendidikan adalah semua peralatan perlengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan dan dipahami bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki suatu lembaga pendidikan merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan pendidikan secara umum dan tujuan pembelajaran secara khusus berlangsung secara efektif dan efisien. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa sarana dan prasarana pada dasarnya merupakan elemen penting yang mendukung dan memfasilitasi seluruh rencana sekolah dapat dilaksanakan. Selanjutnya di sini ada fungsi sarana dan prasarana. Yang pertama, ada mempermudah proses kerja. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, mempercepat proses kerja. Dan yang keempat, hasilnya lebih berkualitas. Next, ada prinsip-prinsip sarana dan prasarana. Jadi, prinsip sarana dan prasarana ini ada 5. Yang pertama, prinsip pencapaian tujuan. Maksudnya, sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai apabila akan didaya gunakan oleh personel sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, ada prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang dilakukan oleh pihak berwenang. Dan yang ketiga ada prinsip efisiensi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Kemudian yang keempat, ada prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab. Yang kelima, terakhir ada prinsip kekohesifan, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Next, selanjutnya ada peran sarana dan prasarana olahraga pada pembelajaran. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian pendidikan terlebih dahulu. Jadi pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis untuk memotivasi, membantu, serta membimbing seseorang untuk mengembangkan segala potensinya sehingga ia mampu mencapai kualitas diri yang lebih baik. Inti pendidikan adalah usaha pendewasaan manusia seutuhnya, lahir dan batin, baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam arti, tuntutan agar anak didik memiliki kemerdekaan berpikir, merasa, berbicara, dan bertindak, serta percaya diri dengan penuh rasa tanggung jawab
dalam setiap tindakan dan perilaku sehari-hari. Menurut Basri, 2007 halaman 34. Nah, sedangkan penyesorkes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat, dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga, dan kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Penyesorkes merupakan salah satu mata pelajaran yang penting karena dapat membantu mengembangkan siswa sebagai individu dan makhluk sosial agar tumbuh berkembang secara wajar. Hal ini selaras dengan pelaksanaan dalam penyesorkes, mengutamakan aktivitas jasmani, khususnya olahraga dan kebiasaan hidup sehat. Nah, jadi sarana dan prasarana olahraga dalam pembelajaran yaitu proses penyesorkes harus tersedia di sekolah guna untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran penyesorkes yang ada di sekolah. Tersedianya sarana dan prasarana penyesorkes sangat mempengaruhi cepat atau lambatnya siswa dalam menguasai materi pembelajaran. Pembelajaran penyesorkes kurang maksimal jika tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai, mengingat hampir seluruh materi dalam penyesorkes memerlukan sarana dan prasarana yang beraneka ragam. Nah, dalam pembelajaran olahraga menggunakan pendekatan keseluruhan yang mencakup motorik, kognitif, maupun afektif. Minat siswa atau siswi juga salah satu faktor penunjang keberhasilan pembelajaran penyesorkes. Karena dengan adanya minat seseorang dalam menjalankan suatu kegiatan, akan menjalankannya dengan penuh semangat untuk mencapai tujuannya. Baiklah, materi selanjutnya ada implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Sebagaimana kita ketahui bahwa tingkatan sekolah itu ada SD, SMP, dan SMA. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan implementasi pada jenjang SD. Nah, di jenjang SD ini belum untuk terjun langsung melakukan ataupun mempraktekkan suatu olahraga. Jadi hanya mempelajari serta belajar materi dasarnya di ruangan kelas ataupun bisa juga di lapangan. Tapi belum untuk mempraktekkan, dia hanya pada teori, fokusnya pada teori. Nah, menurut Slameto Diansa Dahlan 15 Februari 2012, salah satu syarat keberhasilan belajar adalah bahwa belajar memerlukan sarana yang cukup. Sarana atau fasilitas belajar yang menunjang kegiatan belajar siswa dapat bermacam-macam bentuknya. Sedangkan menurut Hasbullah Tabroni, sarana belajar meliputi yang pertama ada ruang belajar, syaratnya bebas dari gangguan, sirkulasi dan suhu udara yang baik, serta penerangan yang baik. Tidak terlalu terang dan tidak kurang terang. Yang kedua, pelengkapannya cukup dan baik, minimal adalah sebuah meja tulis dan juga kursi. Rincian tugas Direktorat Sekolah Dasar terkait sarana dan prasarana sesuai Permendikbud nomor 9 tahun 2020 adalah yang pertama melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar. Yang kedua, melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar. Yang ketiga, melaksanakan fasilitasi pemberdayaan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan di bidang peserta didik, sarana prasarana dan tata kelola serta penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khususnya pada sekolah dasar. Kemudian yang keempat, melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana dan prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar. Nah, selanjutnya yang tadi ada apa di jenjang SD, ini jenjang SMP. Jadi di jenjang SMP ini siswa-siswi mulai melakukan serta mempraktikkan secara langsung materi yang akan dilaksanakan, yang dilakukan di ruangan kelas, ruangan lab, maupun di lapangan.
Dalam hal pemanfaatan sarana, menurut Mustari pada tahun 2015 bahwa harus mempertimbangkan hal berikut, yaitu tujuan yang akan dicapai, kesesuaian antar media yang akan digunakan dengan materi yang dibahas, tersedianya sarana dan prasarana penunjang, dan juga karakteristik siswa-siswi. Nah, sarana pendidikan yang dilakukan di SMP yaitu satu, tujuan yang akan dicapai, seperti pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan di SMP Negeri 7 Makassar, bahwa guru mengajarkan siswa menggunakan sarana pembelajaran sesuai dengan materi yang disampaikan. Dari hasil observasi juga menunjukkan bahwa guru menggunakan taman sekolah sebagai ruang kelas, seperti pada mata pelajaran IPA yang melihat langsung jenis-jenis tanaman. Pada pembelajaran penyesuaian di luar maupun di luar kelas, menyediakan alat untuk praktek pada hari itu. Misalkan materi sepak bola, maka menyediakan bolanya untuk bahan praktek nanti di lapangan. Yang kedua, guru mengajarkan materi pembelajaran sudah sesuai dengan media yang digunakan, seperti dalam pelajaran olahraga sepak bola di mana menggunakan bola kaki. Permainan bola tangkis menggunakan raket dan shuttlecock, maupun pelajaran lainnya seperti pelajaran kimia yang menggunakan tabung reaksi. Yang ketiga, guru mengajarkan siswa sudah sesuai dengan materi yang disampaikan dengan memanfaatkan sarana penunjang yang ada di kelas seperti kipas angin agar siswa tidak merasa kepanasan menjadi semangat dalam belajar. Yang keempat, ada dalam pemanfaatan sarana pendidikan terdapat karakter siswa yang berbeda-beda, di mana siswa laki-laki kadang tidak memanfaatkan sarana penunjang seperti tempat sampah dijadikan alat bermain. Nah, itulah tadi sarana dan prasarana pada jenjang SMP. Kemudian ada sarana dan prasarana pada jenjang SMA. Nah, kalau tadi kan di SD hanya memfokus kepada teori, di SMP sudah melaksanakan materi atau mempraktekkan materi yang dibahas. Nah, yang di SMA ini mencakup seluruhnya. Pelaksanaan praktek pun dilakukan semaksimal mungkin. Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah mengenai fasilitas pendidikan. Agar semua fasilitas tersebut memberikan kontribusi yang berarti pada jalannya proses pendidikan, hendaknya dikelola dengan baik, yang meliputi satu, perencanaan. Nah, rencana atau merencanakan suatu agar tujuan adanya sebuah arahan yang jelas. Yang kedua, pengadaan, memperoleh barang atau jasa. Yang ketiga ada inventarisasi. Inventarisasi ini mendaftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Yang keempat ada penyimpanan. Maksudnya pengelolaan barang persediaan di tempat penyimpanan. Yang kelima ada penataan, yaitu proses cara pembuatan, menata, pengaturan, dan penyusunan. Yang keenam ada penggunaan. Penggunaan ini meliputi proses cara perbuatan memakai sesuatu atau pemakaian dalam menggunakan atau memakai sesuatu seperti sarana atau barang. Yang ketujuh ada pemeliharaan, pengurusan, dan pengaturan dalam keadaan baik. Yang kedelapan, penghapusan harus mempertimbangkan dulu alasannya dalam pelaksanaannya. Nah, jadi secara umum sarana dan prasarana adalah alat menunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik. Karena apabila kedua hal ini tidak tersedia, maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana, fungsi, dan tujuan sarana sekolah di tingkat SMA. Nah, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan mengenai sarana dan prasarana olahraga pada jenjang sekolah SD, SMP, dan SMA. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.